Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Perbuatan Allah adalah perbuatan dari sebuah kebenaran. Apa saja yang tumbuh dan yang terjadi di langit dan di bumi, dan terjadi pada manusia. Kejadian itu tumbuh. Tumbuh dari zat, kebenaran dari zat, dari tanah.
kebenaran dari makhluk. Kebenaran yang terdapat pada diri manusia. Kejadian tumbuh dari sana. Nah, itu. Kita sudah mengatakan bahwa Allah itu tidak bertubuh. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Artinya, ya, Allah tiada. Tubuhnya itu tiada. Nah, sementara perbuatannya ada. Nah, itu kan aneh. Itu. Ya, Allah tidak bertubuh, tetapi perbuatan Allah ada. Kekuasaan Allah ada. Nah, ya. Apabila Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur, ya, tentu ya, dirinya tidak menyimpan tenaga, tidak menyimpan kekuatan. Nah, biasanya tenaga itu kan tersimpan pada tubuh. Begitu pula sifat. Kalau Allah tidak ada tubuhnya, tentu sifat itu tidak ada di badannya. Tidak tumbuh di badannya. Sifat itu biasanya melekat pada tubuh. Melekat pada zat. Kalau bentuknya seperti ikan, tentu sifatnya ya berenang. Bentuknya seperti harimau, sifatnya menerkam. Tapi Allah tidak ada bentuknya. Karena dirinya tidak ada. Ya, tubuhnya tidak ada. Apabila Allah tidak bertubuh, artinya dia juga tidak memiliki bentuk. Kalau dia tidak memiliki bentuk, artinya dia tidak memiliki sifat. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ya. Tetapi Al-Quran mengatakan, ya, Allah itu maha berkuasa. Nah, Allah maha kuat, memiliki kekuatan yang besar. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, maha hebat, sifat-sifat yang maha berkuasa. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ya, berdasarkan hukum, nah, kekuatan Allah itu kekuatan yang tumbuh pada seluruh langit dan bumi. Sifat Allah yang tumbuh dekat pada makhluk, pada benda seluas langit dan bumi. Nah, itu dia. Allah itu sendiri, nah, itu meliputi zat, meliputi benda, meliputi makhluk seluas langit dan bumi. Ya, yang meliputi makhluk itu, benda itu ukuran. Ya, ukuran tubuh manusia, ukuran benda-benda, ukuran langit dan bumi. Ya, jarak antara benda, kandungan
segala sesuatu, kecepatan gerak-gerik, itu ukuran. Jadi Allah itu tata letak dari benda-benda, zat, makhluk seluas langit dan bumi. Hubungan antara benda-benda, antara makhluk seluas langit dan bumi, hubungan itu mendorong terciptanya reaksi gejolak. Itu. Hubungan itu menciptakan reaksi gejolak. Dan itu membentuk kekuatan. Membentuk kekuatan alam, proses alam. Itu. Jadi kekuatan itu datang dari Allah. Artinya datang dari tata letak diri, tata letak benda. Jarak antara manusia dengan manusia lain. Jarak antara manusia dengan gunung, bukit. Dengan makhluk, dengan benda-benda, dengan segala sesuatu. Jaraknya itu berapa meter, berapa kilometer, macam-macam. Jarak itu, jarak antara manusia dengan segala sesuatu. Itu menciptakan gejolak, menciptakan proses yang mendorong tumbuhnya kekuatan. Kekuatan pada diri manusia. Atau menumbuhkan kekuatan alam. Mendorong tumbuhnya gejolak alam, kekuatan alam. Itu. Kekuatan alam itulah yang dikatakan kekuatan Allah. Artinya kekuatan yang didatangkan dengan ilmu, dengan ukuran-ukuran. Sumber kekuatan itu adalah Allah. Sumber yang mendorong terbentuknya kekuatan itu tata letak diri, tata letak benda. Itu Allah itu adalah ukuran-ukuran dari benda, dari makhluk seluas langit dan bumi. Itu mendorong tumbuhnya kekuatan. Kekuatan pada diri manusia atau kekuatan yang tumbuh di alam ini. Itulah yang disebut kekuatan Allah. Betul. Jadi kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang dipancarkan melalui tata letak benda, tata letak makhluk, tata letak zat seluas langit dan bumi. Kekuatan yang dipancarkan dari sana. Itu deh. Jadi Allah itu sendiri tidak bertubuh. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Artinya kekuatan tidak ada pada dirinya. Karena Allah tidak punya diri. Apabila Allah tidak punya diri, berarti dia juga tidak punya sifat. Itu. Sementara Allah Maha Pengasih Penyayang, bersifat pengasih penyayang. Sifat itu tumbuh pada zat, pada makhluk, pada benda seluas langit dan bumi. Seperti pakaian, pakaian yang kita pakai itu bersifat memelihara. Itu. Pakaian yang kita pakai bersifat melindungi tubuh. Rumah yang kita jadikan tempat tinggal itu bersifat menjaga tubuh kita. Itu sifat Allah itu. Itu. Jadi sifat Allah adalah sifat yang tumbuh pada benda.
benda-benda yang memiliki sifat. Sifat melindungi, sifat memelihara. Ada pula benda-benda yang bersifat keras. Benda-benda yang bersifat tajam. Bersifat membunuh, bersifat melukai. Itu. Ya, tinggal kita di daerah perbukitan, pegunungan, daerah itu bersifat pengasih penyayang. Artinya di daerah itu, tanah di daerah itu subur. Itu deh. Ya. Di daerah perbukitan, di pegunungan, tanah di daerah itu subur. Kondisi tanah seperti itu, kondisi daerah seperti itu, bersifat memberikan banyak rezeki kepada manusia. Itu deh. Ya. Keempat. Itu deh. Ya. Seperti senjata. Senjata itu bersifat membunuh, menghancurkan. Apalagi senjata itu lengkap. Allah menghancurkan. Itu dia. Tetapi semua itu harus dijalankan dengan ilmu. Ada dasar hukum untuk mempergunakan benda-benda, untuk mempergunakan senjata, untuk seperti menyerang musuh, itu ada dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya berarti itu berubah menjadi sifat Tuhan itu. Allah yang membunuh melalui senjata manusia. Allah yang menghancurkan melalui tangan manusia. Apabila perbuatan manusia itu berdasarkan hukum, ada alasan untuk menyerang, untuk membunuh. Artinya dia membunuh itu dengan Allah, menghancurkan dengan Allah, dengan ilmu. Artinya Allah itu sendiri yang turun. Itu. Allah itu sendiri yang turun untuk menghancurkan. Sudah. Itu. Jadi Allah itu sendiri, tubuhnya tidak ada. Allah itu adalah ilmu, dasar hukum. Apabila Allah bekerja, itu mempergunakan benda-benda. Atau mempergunakan diri manusia. Allah memelihara manusia bagaimana caranya? Dia pakai benda dengan rumah. Dengan itu dia menjaga manusia. Dengan makanan, minuman, dengan itu dia memelihara kehidupan manusia. Bukan dengan tubuhnya. Allah menghancurkan manusia dengan apa? Dengan senjata. Senjata yang dipakai oleh manusia untuk menyerang orang, dengan itu dia membunuh orang tersebut. Sehingga Al-Quran mengatakan, sekelompok manusia menyerang suatu kaum yang kafir. Dengan cara seperti itu dia menghancurkan kaum ini. Itu.
itu harus dipahami. Jadi, perbuatan Allah adalah perbuatan hukum. Hukum alam. Nah, hukum alam itu terjadinya sebuah proses, itu ada dasar hukumnya, ada alasannya, ada penyebabnya. Perbuatan manusia itu bisa dikatakan datang dari Allah. Apabila perbuatan manusia itu berdasarkan hukum. Perbuatan manusia untuk membangun, perbuatan manusia untuk menghancurkan sebuah kaum yang kafir, perbuatan manusia untuk menguasai, untuk mengendalikan, perbuatan itu bisa dikatakan perbuatan yang datang dari Allah. Atau perbuatan itu dilakukan bersama Allah, dengan Allah. Allah ikut serta di dalam perbuatan manusia itu. Apabila perbuatan itu dikerjakan berdasarkan hukum, ada alasannya, ada penyebabnya. Nah, itu dia. Ya. Jadi, pada akhirnya, urusan manusia diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Urusan kehidupan manusia di permukaan bumi, itu pada akhirnya diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang menyelesaikan urusan, Allah ikut di dalam itu. Tentu manusia yang menyelesaikan itu tentu manusia yang benar. Manusia yang memiliki pengetahuan. Manusia apabila dia melakukan perbuatan itu berdasarkan hukum, berdasarkan ilmu. Itu Allah bersama dirinya. Atau dikatakan perbuatan manusia yang benar itu dorongan dari Allah. Allah yang berbuat. Itu khusus untuk orang yang benar itu. Orang yang benar itu tentu setiap perbuatannya ada alasannya, ada dasar hukumnya, ada penyebabnya. Apabila orang itu melakukan perbuatan, melakukan sesuatu, itu dorongan dari Allah. Atau dikatakan Allah itu sendiri yang berbuat melalui manusia itu sendiri. Allah itu yang membangun melalui manusia yang benar itu. Allah itu yang mengatur, Allah itu yang menguasai. Melalui manusia yang benar itu. Tidak. Jadi Allah yang bekerja. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa melalui manusia yang benar. Atau seorang manusia yang benar. Tidak. Itu nampak. Manusia benar itu satu orang. Seperti Jibril. Malaikat Jibril itu orang benar. Semua malaikat itu kan benar itu. Tetapi kebenaran yang sempurna itu terpegang oleh diri Jibril. Kebenaran yang penuh. Itu artinya Allah bersama Jibril itu. Perbuatan Jibril itu perbuatan Allah. Perbuatan Jibril adalah perbuatan yang didorong oleh Allah, oleh hukum. Itu dia. Kehendak Allah adalah kehendak yang dikerjakan oleh Jibril. Kehendak yang dijalankan oleh Jibril. Yang sebenarnya Jibril itu Allah meliputi dirinya. Jadi
Kemudian Jibril itu turun menjadi manusia. Ya, seorang manusia, seorang laki-laki turun menjadi manusia di atas permukaan bumi. Ya, yang sebenarnya laki-laki itu Allah bersama dirinya. Ada. Ya. Laki-laki itulah yang mendapatkan pelajaran, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pengetahuan yang luas. Itu Allah bersama dirinya. Ya, perbuatannya itu perbuatan Allah. Perbuatannya adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh hukum, ilmu. Dan perbuatannya tidak salah. Ya, sehingga dia dikatakan kebenaran. Nah, itu. Allah ada di badannya. Itu orang yang benar itu. Atau kita mengatakannya, ya, orang yang mendapatkan pelajaran petunjuk itu Allah bersama dirinya. Ya, atau orang mengatakan Imam Mahdi, ya, yang mendapatkan petunjuk. Itu, ya, jadi Allah bersama dirinya. Ya, dia yang bergerak, itu Allah yang bergerak. Gerakan itu didorong oleh Allah atau didorong oleh ilmu, hukum, oleh alasan yang kuat, ya, oleh penyebab yang kuat, itu yang mendorong dia bergerak. Nah, itu. Kenapa ada? Ada dasar hukumnya. Ada alasannya, ada penyebabnya yang mendorong dirinya bergerak, berbuat, bekerja. Itu dorongan hukum atau dorongan dari Allah. Atau Allah itu sendiri yang berbuat melalui tubuhnya. Al-Quran mengatakan bukan engkau yang bergerak, aku yang bergerak. Bukan engkau yang melempar, aku yang melempar. Nah, seperti itu. Bukan engkau yang hidup, tapi aku yang hidup di badanmu. Nah, ilmu itu yang hidup, hukum itu yang hidup. Nah, itu dia. Ya. Artinya hukum itu dia bergerak itu dengan tubuh kita. Ketika hukum itu bergerak, yang bergerak itu tubuh kita. Ketika Allah itu bergerak, yang bergerak itu zat, tubuh, fisik. Nah, itu. Ya, ketika Allah berbuat, ketika Allah bekerja, itu yang berbuat itu tubuh kita, yang bergerak itu. Zat. Nah, itu. Ya, nampak. Itu kalau kita memahami kaji ini nih. Itu deh. Ya. Itu deh. Seperti saya, ya, apabila Allah, ya, ada di badan saya, ya, Allah itu dasar hukum. Sebuah dasar hukum atau sebuah alasan yang kuat, penyebab yang mendorong saya bergerak. Setiap perbuatan saya, setiap langkah saya, itu didorong oleh sebuah penyebab, didorong oleh sebuah alasan yang sangat kuat di badan. Ya. Itu deh. Yang mendorong itu Allah itu. Hukum itu. Sehingga saya tidak bisa menghentikan atau menahan perbuatan saya. Tidak bisa. Karena dorongan dari hukum. Apabila hukum itu mendorong saya untuk berjalan, saya tidak bisa menghentikan jalan itu. Tidak bisa.
Atau ya, apabila hukum itu mendorong saya untuk melakukan perbuatan, saya tidak bisa menghentikan perbuatan itu. Karena itu dorongan dari hukum, dorongan dari Allah. Dorongannya kuat. Itu dia. Itu dia. Jadi perbuatan saya itu perbuatan yang didorong oleh alasan yang kuat, dasar hukum yang kuat. Atau didorong oleh Allah. Allah adalah dasar hukum untuk mendorong terjadinya sesuatu. Itu dia. Jadi Allah itu sumber penyebab. Ya, Allah itu dasar hukum. Penyebab. Dasar hukum itu melekat di badan saya. Dasar hukum itu melekat di badan saya. Seperti itu kira-kira. Ya, itu dia. Ya. Pada tubuh saya itu terdapat sebuah dasar hukum, terdapat sebuah alasan, sebuah penyebab yang mendorong saya bergerak, melakukan gerakan, melakukan perbuatan. Dorongan itu datang dari dasar hukum yang melekat di badan saya. Seperti itulah contohnya kira-kira. Jadi, sehingga perbuatan saya tidak bisa dihalangi, dihentikan. Itu. Ya, sehingga saya dikatakan penyebab. Penyebab terjadinya sesuatu. Tubuh saya dikatakan sebagai penyebab terjadinya sesuatu. Itu. Karena tubuh ini bermasalah. Tubuh ini kan tanah ini. Tubuh saya ini tanah ini. Itu bermasalah. Ada masalah. Ada persoalan. Atau persoalan itu harus diselesaikan. Persoalan yang ada pada tubuh itu mendorong kita untuk menyelesaikan. Dorongan itu kuat. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihentikan. Itu dia. Ya. Itu. Jadi itu dasar hukum. Dasar hukum yang mendorong kita untuk bergerak, untuk berbuat, hidup. Yang membuat kita bergerak atau hidup. Itu. Atau dikatakan Allah. Jadi Allah itu adalah sebuah dasar hukum yang mendorong manusia untuk bergerak. Tiap-tiap diri manusia. Itu ada persoalan di badannya. Contohnya saja ada kekurangan pada tubuhnya, pada jiwa raganya itu ada kekurangan. Kekurangan yang ada pada tubuhnya, pada jiwa raganya, itu sebagai dasar hukum, sebagai alasan untuk mendorongnya bergerak, melakukan perbaikan, melakukan perubahan, untuk melakukan sesuatu. Itu. Dasar hukum itu yang mendorong. Atau dikatakan Allah yang mendorong. Itu dia. Allah yang mendorong. Sehingga dikatakan Allah meliputi tiap-tiap diri manusia. Allah meliputi orang beriman, meliputi orang kafir. Itu kenampakan. Itu deh. Jadi kaji ini, perkara ini tentu harus duduk.
harus duduk masalahnya, harus terang benderang masalah ya. Bagaimana Allah itu? Allah ada di badan kita, yang dikatakan Allah itu apa? Allah meliputi tubuh kita. Ya, kira-kira apa itu? Nah, tentu kita harus mengetahui. Itu. Jadi manusia itu, pada diri manusia ada sebuah alasan, sebuah penyebab yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendorongnya bergerak, untuk mendorongnya melakukan sebuah perbuatan. Nah, itu dasar hukum ya, yang mendorongnya untuk bergerak, untuk berbuat itulah yang dikatakan Allah ada. Nah, Allah mendorong manusia untuk, bisa saja mendorong manusia untuk berbuat baik. Ya, bisa saja Allah mendorong manusia untuk berbuat salah. Atau dikatakan Allah mendorong manusia ke surga, atau Allah mendorong manusia ke neraka. Allah itu adalah dasar hukum yang melekat pada tubuh manusia, jiwa manusia. Apabila badan yang kotor itu sebagai dasar hukum, sebagai alasan untuk mendorong tumbuhnya penyakit di badan. Nah, itu. Ya. Tentu makin lama tubuh kita makin merusak. Itu dasar hukum. Nah, contohnya lagi, badan kita bersih. Ya. Tubuh yang bersih, jiwa raga yang bersih, itu dasar hukum untuk mendorong tumbuhnya kemuliaan, tumbuhnya ketenangan. Atau, ya, itu dasar hukum. Dasar hukum itu ada pada tubuh manusia masing-masing. Atau, sehingga dikatakan, ya, keselamatan manusia itu karena perbuatannya sendiri, karena dirinya sendiri. Kerusakan manusia datang dari dirinya sendiri. Tuh, manusia berbuat baik itu didorong oleh dasar hukum yang ada pada dirinya. Manusia berbuat sesat karena didorong oleh dasar hukum yang ada pada dirinya. Penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Allah ada pada diri manusia. Allah itu dasar hukum. Nah, Allah adalah sebuah dasar hukum. Sebuah alasan yang mendorong manusia untuk bergerak, berbuat, melakukan kebajikan atau melakukan kesesatan. Nah, itu. Ya. Nah, tentu kita perhatikan tubuh kita, jiwa raga kita. Seperti harimau. Ya, bentuk tubuhnya seperti itu. Dia punya taring. Nah, dia punya kuku yang tajam. Nah, ya, itu mendorong harimau untuk melakukan menerkam. Itu dasar hukumnya. Burung dia punya sayap. Itu mendorongnya untuk terbang. Nah, itu. Ya. Bagaimana dengan manusia? Nah, ya. Apabila jiwa raga manusia teratur, ya, gerak-geriknya benar, tepat, itu mendorongnya untuk, sebagai dasar hukum, untuk mendorongnya melakukan perbuatan yang baik. Tetapi kalau gerak-gerik manusia salah, cara hidupnya salah, itu mendorongnya sebagai dasar hukum untuk mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang sesat. Atau, jadi Allah yang mendorong artinya dasar hukum yang mendorong. Penyebab yang ada di badan manusia, penyebab yang terdapat pada diri manusia, itulah yang mendorong manusia untuk melakukan kebajikan atau melakukan
kejahatan. Itu dia. Nah, itu. Jadi itulah yang dikatakan datang dari Allah. Segala sesuatu datang dari Allah. Ya, bersumber dari Allah, berdasarkan Allah. Nah, Allah itu ada, meliputi orang beriman, meliputi orang kafir. Nah, jadi ini harus dipahami. Ya, akan nampak. Ini kaji bukan sembarang kaji. Tidak ada orang yang berpikir sampai ke sini, itu tidak ada itu. Jangankan orang biasa, Nabi dan Rasul saja pemikirannya tidak sampai ke sini. Itu. Ya, kenapa? Jadi Allah yang menyelesaikan urusan. Itu artinya kita mempergunakan ilmu. Manusia mempergunakan ilmu untuk menyelesaikan urusan itu. Dengan ilmu urusan diselesaikan. Nah, itu. Bukan dengan tubuh Allah. Nah, tubuh Allah tidak ada. Nah, itu. Nah, jadi harus dipahami Allah itu apa. Harus dipahami Allah itu yang berkuasa. Yang berkuasa mendorong manusia. Ya, yang berkuasa untuk menggerakkan manusia. Allah adalah yang berkuasa untuk menggerakkan manusia melakukan perbuatan. Allah itu apa? Itu harus didudukkan perkara itu. Harus dipahami. Nah, itu. Ya, orang-orang tarekat ini, aliran tarekat itu kadang-kadang masih belum mengerti Allah itu apa. Nah, itu. Ya, Allah ada di badan. Tapi apa itu? Allah menyatu dengan tubuh. Tapi apa itu? Tidak mengerti. Itu. Allah itu yang berkuasa, ada di badan. Kekuasaan Allah itu dua macam. Berkuasa untuk membangun, berkuasa untuk merusak. Itu ada di badan kita. Nah, kita tidak memahami. Kita menganggap apabila Allah sudah menyatu dengan badan kita masuk surga. Itu orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan, yang mencari Tuhan. Dia mengatakan dia bersama Allah. Dan dia mengatakan dia apabila sudah bersama Allah tentu dia selamat masuk surga. Tentu seperti itu. Tidak memahami itu proses. Itu ya. Nah, kenapa? Jadi bagi orang-orang yang bermakrifatullah, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang bertarekat, untuk sampai kepada Allah itu harus mengkaji ulang kembali, dipelajari kembali. Itu dia. Jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Itu tubuh manusia adalah zat. Zat itu, tubuh itu harus diletakkan kepada ukuran-ukuran yang tepat.
zat itu atau tubuh jangan dicondongkan. Dicondongkan ke kanan, dicondongkan ke kiri, tubuh itu rusak. Karena tubuh itu zat. Nah itu, ya, zat itu mudah pecah. Tanah itu ya, benda itu, seperti batu, mudah pecah, mudah retak, mudah hancur. Nah, selamatnya tubuh kita apabila tubuh kita berdiri di tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, itu tubuh itu, zat itu terpelihara. Tapi kalau zat itu, tubuh kita condongkan ke kanan, itu kita condongkan ke kiri, itu mengalami kerusakan. Itu harus dipahami itu. Jadi Allah itu sebuah tata letak diri yang tepat. Bukan mencondongkan diri. Mencondongkan diri kepada yang gaib. Mencondongkan diri kepada yang dunia. Itu bisa rusak badan kita itu. Karena tubuh kita zat. Itu. Jadi kembali kita itu, kembalinya diri kita, kembalinya zat itu bukan kepada yang gaib. Kembalinya zat atau kembalinya diri itu kembali kepada tata letak ukuran yang tepat. Kembalinya ke sana. Ya, itu sebabnya pernah saya singgung. Ya, orang-orang yang bertarekat mencari Allah, ya, berhati-hati. Itu, ya, berhati-hati. Menjatuhkan diri kepada yang gaib, ya, itu zat itu bisa rusak. Itu, apalagi Allah itu, ya, itu pegangannya itu nyata. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang bersumber dari zat kasar, zat nyata, atau jasad. Apabila kita meninggalkan jasad, memasuki yang gaib, ya, maka kemampuan kita melemah. Itu ya. Contohnya kita mati, ya, kita mati dalam keadaan tidak beriman. Kita mati dalam keadaan jarang beribadah. Jasad kita mati. Kemudian digantikan oleh roh, masuk alam roh. Kemampuan kita beribadah di alam roh, ya, kemampuan itu lemah. Itu artinya jauh, ya, jauh dari Allah. Jauh itu. Itu sebabnya sebelum kita mati, itu diselesaikan urusan itu. Ya, sebelum kita mati, kita memanfaatkan masa hidup kita untuk menyempurnakan jiwa raga, ya, untuk beribadah. Ibadah itu berfungsi untuk menyempurnakan, membentuk, memperkuat, memperkokoh jiwa raga, memperkokoh roh, batin. Jadi, apabila kita mati, meninggal dunia, di alam roh, ya, itu kita tidak membutuhkan usaha yang besar di dalam membentuk diri, menyempurnakan diri, karena diri kita sudah, ya, dikatakan sudah aman, ya, sudah selamat. Tetapi kalau kita bermain-main semasa hidup di dunia, ya, tidak beribadah, kemudian kita mati di alam roh, kemampuan kita untuk memperbaiki diri itu lemah. Karena alamnya itu lemah, hukum alamnya itu lemah.
kecepatan untuk memperbaiki diri itu rendah itu. Tetapi kalau di alam nyata, itu kemampuan manusia, kecepatan manusia dalam merubah diri, memperbaiki diri, itu cepat. Kalau di alam roh, kecepatan perubahan diri manusia itu lambat. Nah itu, ya. Apabila orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beribadah itu, ya, nah, jika dia meninggal dunia, di hari akhirat, nah, di alam roh, itu, ya, kecepatan perubahan dirinya itu lamban. Artinya dia jauh dari keselamatan. Neraka itu. Ya? Nah itu terancam itu. Untuk melakukan perubahan itu susah. Di alam roh itu untuk melakukan perubahan susah. Untuk melakukan perbaikan. Karena perubahan itu pelan, lama, lambat. Itu Al-Quran mengancam itu. Tidak. Ya, sehingga dikatakan oleh Al-Quran, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beribadah di hari akhirat itu jauh dari Allah. Ya. Atau jauh dari kebenaran. Ya. Atau kemampuannya, jangkauannya, ya, untuk memperbaiki diri itu tidak ada. Di hari akhirat itu tidak ada kemampuannya. Nah, itu harus diperhatikan itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi apabila kita menenggelamkan diri kita kepada yang gaib, tentu jasad kita jatuh. Padahal jasad itu adalah pusat. Ya, pusat hukum. Atau dasar hukum untuk terjadinya perubahan itu jasad itu. Jasad itu harus diletakkan pada tempat yang tepat, tata letak diri yang tepat. Jasad itu jangan dicondongkan ke kanan, jangan dicondongkan ke kiri. Nah, jangan diberi beban. Itu. Ya. Kalau dicondongkan ke kiri dan ke kanan, kalau diberi beban, jasad itu bisa rusak. Itu sebabnya kembali pada fitrah, normal, seimbang, tidak terbebani. Itu fitrah. Nah, itu. Orang-orang yang bertarikat mencari Tuhan, berma'rifatullah, dia meninggalkan jasadnya. Kalau dia meninggalkan jasadnya, artinya jasadnya melemah. Turun. Jasadnya jatuh. Kemampuan jasadnya itu turun. Itu berbahaya itu. Itu dia. Ya. Kenapa? Nah, para malaikat dan iblis, mereka saja disuruh sujud pada Adam. Adam itu manusia nyata. Nah, para malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam, artinya ya, mereka harus bersandar kepada yang kasar. Itu ya, jalannya malaikat, jalannya jin. Apabila malaikat dan bangsa jin ingin menyempurnakan diri, mereka harus bersandar kepada manusia, kepada alam nyata, alam kasar. Harus berpegang di sana. Sementara kita meninggalkan jasad kita. Nah itu kita menenggelamkan diri kita kepada yang gaib. Itu kan terbalik itu. Ya, para malaikat dan bangsa jin saja disuruh sujud pada Adam. Artinya berpegang kepada alam nyata, alam dasar. Sementara manusia berusaha melepaskan jasadnya masuk ke peranggai. Itu kan terbalik. Itu tidak mudah itu. Ya. Kalau tidak berhati-hati, semua ini kan harus dipahami. Salah langkah kita, salah perhitungan, meleset perhitungan itu,
Bukan surga yang dapat, neraka yang dapat. Meleset perhitungan. Itu dikaji menilai. Jadi kebanyakan orang-orang yang berma'rifatullah, orang-orang yang bertarikat, dia melepaskan jasad, jasmani, ya, meninggalkan jasad, dan dia memasuki wilayah gaib atau wilayah rohani. Apa akibatnya? Jasadnya, kemampuan jasadnya itu melemah. Rohaninya kuat, tetapi jasadnya melemah. Itu artinya jasadnya jatuh. Itu. Ya, kemampuan dan kekuatan jasadnya itu jatuh. Itu. Apabila jasad manusia jatuh, jasmani manusia jatuh dari, ya, maka hukum alam itu, ya, itu tidak mampu mengangkatnya, memperjalankannya. Di atas permukaan bumi itu tidak mampu. Itu. Ya. Tidak. Nah, itu mengkaji itu. Mengkaji itu kan tidak mudah. Ya. Kalau kita kaji terus ini lebih dalam lagi, tentu nampak semuanya nih. Terbongkar ilmu ini. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, di tangan saya bisa terbongkar semuanya nih. Itu dia. Itu sebabnya jangan condong ke kanan atau jangan condong ke kiri. Ya, karena itu berbahaya. Sehingga Al-Quran mengatakan jangan berlebihan. Termasuk dalam soal ibadah. Al-Quran mengatakan, aku tidak pernah menyuruh manusia menambah ibadah atau mengurang-urang ibadah. Tidak pernah. Nah, aturan-aturan ibadah itu sudah ada ketetapannya. Ketetapan beribadah itu, bagaimana ukuran-ukuran ibadah itu sudah ditetapkan. Tetapi manusia menambah-nambah ukuran dalam beribadah. Itu salah jadinya. Itu berlebihan, itu jatuhnya. Contohnya saja, Allah menyuruh kita untuk salat 4 rakaat. Itu ketetapan Allah. Nah, kita tambah 2 rakaat lagi. Nah, itu berlebihan namanya. Allah menyuruh kita bersedekah. Berinfak, yang disedekahkan itu uang sisa, harta sisa. Nah, sementara kita, ya, harta pokok kita yang kita sedekahkan, infakkan, itu kan berlebihan batas, tidak mengkaji akibat-akibat itu, tidak dipelajari. Pelajarilah akibat itu. Nah, itu semuanya itu berisiko. Nah, kita gara-gara mencari pahala, kita berlebihan. Gara-gara mencari pahala, amalan kita berlebihan. Tidak kita pelajari, tidak kita kaji akibatnya, risikonya. Itu Al-Quran mengatakan manusia ikut-ikutan dalam beribadah. Kebanyakan manusia ikut-ikutan, contoh-contoh. Tetapi tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Nah, itu apa akibatnya nanti? Tidak mengerti. Tidak paham. Mereka tahunya dapat pahala saja. Nah, itu dia. Ya. Nah, kenapa? Nah, itu kaji. Itu pelajaran. Saya tugasnya menjelaskan ini. Ya. Itu tugasnya menerangkan.
Kalau manusia tidak mengikuti, tentu bukan tanggung jawab saya itu. Nampak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus memahami setiap segala sesuatu. Harus dipahami, harus dipelajari, sehingga kita mengetahui untung ruginya, mengetahui akibat-akibatnya. Demikian supaya kita perhatikan saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.